Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini melanjutkan penjelasan tentang hikmah dosa yang terjadi pada orang yang beriman. Semua yang Allah ciptakan dan semua kejadian itu ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Bahkan terjadinya dosa pun itu juga ada hikmahnya. Sebelum saya menjelaskan tentang hikmah dosa bagi orang yang beriman, terlebih dahulu kami akan menjelaskan bahwa setiap orang selain Rasul atau Nabi pasti pernah berbuat dosa. Sampai yang sudah mendapatkan kedudukan sebagai seorang waliullah pun dia juga akan pernah berbuat dosa. Bedanya ada yang dosanya berulang-ulang, ada yang cuma kadang-kadang. Perbedaan dosa antara wali dan orang fasik itu ada 3. Pertama, dosa yang terjadi pada seorang waliullah itu dosa yang tidak disengaja, dosa yang tidak diniati, dosa yang terjadi karena takdirnya Allah. Itu kalau terjadi pada seorang waliullah. Berbeda halnya kalau terjadi pada orang biasa, terlebih orang fasik. Terjadinya dosa pada dia itu adalah sesuatu yang diniati, disengaja. Itu pertama. Yang kedua, dosa yang terjadi pada seorang waliullah itu tidak membuat dia senang, tetapi justru membuat dia sedih, menyesal, kemudian segera bertobat kepada Allah. Nah, kalau orang fasik itu kadang ketika dia berhasil berbuat dosa itu malah senang, ya, berhasil membohongin orang, berhasil menipu orang, berhasil menyakiti orang, itu nafsunya merasa puas. Misalnya dia dicaci maki terus membalas dengan caci makian yang lebih kasar, itu rasanya puas. Itu kalau orang fasik. Kalau walinya Allah, ketika terjadi perbuatan dosa pada dirinya, selain tidak disengaja, dia tidak senang dengan kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga, walinya Allah itu kalau toh melakukan dosa atau terjadi perbuatan dosa pada dirinya, itu tidak terjadi terus menerus. Ya mungkin hanya sekali, 2 kali begitu saja, tidak terus menerus. Tapi kalau orang fasik itu terus menerus, berulang-ulang, tidak ada kapok, ya, tidak ada kapok. Itu kalau orang fasik. Tapi kalau walinya Allah, dia akan menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi lagi, segera bertaubat. Itu perbedaan antara dosa yang terjadi pada walinya Allah dan yang terjadi pada orang yang fasik. Dia ada 3. Kalau walinya Allah tidak disengaja, orang fasik sengaja. Kalau walinya Allah tidak senang, orang fasik berbuat dosa itu senang. Kalau walinya Allah tidak terus menerus, tapi kalau orang fasik terus menerus. Kemudian hikmahnya apa? Hikmahnya ini ada 2, ya. Yang pertama,
untuk Allah sendiri, mengapa Allah perlu menakdirkan hambanya berbuat dosa? Itu adalah agar maha pengampunnya Allah, maha menerima tobatnya Allah itu berguna. Karena Allah maha tahu, sebelum Allah menciptakan manusia, itu Allah sudah menyediakan dirinya sebagai zat yang maha pengampun, maha pemaaf, dan maha penerima tobat. Karena Allah tahu nanti manusia yang diciptakan itu akan menjalani perbuatan dosa, kemudian dia bertobat. Nah, kalau ternyata manusia tidak ada yang berbuat dosa dan tidak ada yang perlu mohon ampun, berarti kan mohon pengampunnya Allah jadi nganggur. Tidak mungkin itu. Ya, itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bagi si hamba itu sendiri supaya dia terhindar dari rasa ujub atau bangga diri. Di ujub atau bangga diri itu penyakitnya orang soleh, Pak. Penyakitnya ahli ibadah. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Dosanya lebih besar daripada dosa biasa. Maka Allah menakdirkan orang soleh berbuat dosa itu supaya sadar bahwa dia itu pernah berbuat dosa sehingga tidak sampai kemudian membanggakan diri, kemudian menghina orang lain. Karena kalau orang itu tidak pernah salah, tidak pernah dosa, tidak pernah keliru, itu nanti malah menimbulkan sifat ujub bangga diri, ya, selalu merasa benar, sehingga nanti dia akan senang menyalahkan orang lain. Maka sesoleh apapun orang itu, selama dia bukan nabi dan rasul, terkadang oleh Allah dijatuhkan kepada perbuatan dosa supaya dia tidak ujub, tidak bangga diri. Nah, yang demikian ini didasarkan pada sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, laulam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa asyadu min dzalika. Laulam tudnibu, seandainya kalian semua tidak berbuat dosa, la khasyitu, maka aku pasti mengkhawatirkan, kata Rasulullah, alaikum, kepada kalian semua, mengkhawatirkan sesuatu, huwa, yang dia itu asyadu, lebih berat bahayanya, min dzalika, daripada dosa. Seandainya kalian semua manusia ini tidak pernah berbuat dosa, aku malah khawatir pada kalian akan ada sesuatu yang lebih berat daripada dosa. Apa itu? Al-ujbu, yaitu sifat ujub, bangga diri. Hadis yang kedua, laula anna dzamba khairun minal ujbi ma khalallahu baina mu'minin wa dzambin abadan. Sungguh, seandainya terjadinya perbuatan dosa itu tidak lebih baik daripada ujub, maka Allah tidak akan melepas dosa di antara orang beriman untuk selama-lamanya. Jadi dosa itu keburukan, tapi ada yang lebih buruk daripada dosa, yaitu ujub. Nah, maka Allah sengaja menakdirkan hambanya untuk berbuat dosa supaya tidak punya sifat ujub atau tidak timbul sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Nah, kemudian Syekh Abu Hasan Asadili memberikan nasihat, maksiatun billah khairun min alfi ta'atin bin nafsi. Terjadinya perbuatan maksiat yang terjadi karena takdirnya Allah itu lebih baik daripada 1000 ketaatan yang diyakini ketaatan itu muncul dari dirinya sendiri. Jadi gini, ya, manusia itu makhluk yang lemah. Dia bisa berbuat itu karena mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini sering saya sampaikan. Syaratnya orang bisa berbuat baik itu pertama harus hidup yang ngasih Allah.
punya ilmunya berbuat baik, ilmu berbuat baik dari Allah. Punya kekuatan untuk berbuat baik, kekuatan juga datangnya dari Allah. Ada kemauan untuk berbuat baik, kemauan berbuat baik juga dari Allah. Maka ketika seorang berhasil berbuat ketaatan, dia tidak boleh ujub. Jangan menganggap kebaikan yang baru dilakukan itu merupakan hasil usahanya sendiri. Jangan begitu. Tapi harus dikembalikan kepada Allah. Bahwa saya bisa berbuat taat ini karena pertolongan Allah. Saya bisa berbuat baik itu karena pertolongan Allah. Saya bisa beramal soleh itu karena pertolongan Allah. Saya bisa sholat, bisa ngaji, bisa sedekah, bisa haji dan seterusnya. Itu semuanya terjadi karena pertolongan Allah. Nah, jangan sekali-kali kebaikan, ketaatan, amal soleh itu dianggap, diyakini muncul dari usahanya sendiri. Jika kebaikan atau ketaatan itu dianggap muncul dari dirinya sendiri, walaupun itu jumlahnya ada 1000 kebaikan, masih kalah dengan satu maksiat, yang maksiat itu terjadi disebabkan takdirnya Allah. Maka bagi para walinya Allah itu memposisikan dirinya di hadapan Allah itu bagaikan wayang, sedangkan Allah itu adalah dalangnya. Tapi sekali lagi yang boleh punya keyakinan seperti ini ya mereka-mereka yang sudah soleh, ya, yang sudah soleh. Kalau yang belum soleh itu bahaya. Ya. Jadi kalau yang sudah soleh, dia memposisikan dirinya di hadapan Allah itu bagaikan wayang, sementara Allah sebagai dalangnya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh wayang itu yang menggerakkan adalah dalangnya. Kalau dia digerakkan sholat, ya sholat, ya, digerakkan ngaji, digerakkan ibadah. Terus kadang-kadang juga digerakkan berbuat maksiat supaya tidak ujub. Nah, yang gerakkan itu siapa? Dalangnya. Dalangnya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau orang yang fasik tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti ya, dia akan berulang-ulang melakukan dosa dengan alasan dosa itu terjadi karena takdirnya Allah. Misalkan dia seorang pencuri, habis mencuri terus bilang begini, loh saya mencuri itu karena takdirnya Allah, saya sekedar menjalani takdir. Jadi saya mencuri itu hakikatnya yang mencuri Allah, itu kan repot. Padahal aslinya ketika dia mau mencuri itu pertama dia niat untuk mencuri, kedua ketika berhasil mencuri dia senang, yang ketiga dia berulang-ulang melakukan pencurian. Loh gitu kok diakukan ke Allah, itu kan juga karena fasik ya. Beda kalau walinya Allah tadi kan, kalau sekali-kali terjatuh pada perbuatan dosa itu pertama tidak diniati, yang kedua tidak senang, yang ketiga tidak berulang-ulang. Nah kalau orang fasik berbuat dosa itu diniati, disengaja, malah kadang-kadang direncanakan. Terus setelah berhasil berbuat dosa dia bergembira, ya, berhasil merampok, dapat uang banyak, akhirnya dipakai beli minuman keras, datang ke tempat pelacuran, wah bergembira. Kayak begitu terus ngaku, loh saya ini sekedar menjalani takdir. Nah, itu jelas tidak boleh yang seperti itu ya. Itu jelas beda dengan terjadinya maksiat atau dosa yang dialami seorang waliullah. Jadi kalau waliullah sekali lagi tidak ada unsur kesengajaan, tidak senang dan tidak berulang-ulang. Maka untuk waliullah boleh memposisikan dirinya di hadapan Allah bagaikan wayang, sedangkan Allah yang menggerakkan atau dalangnya. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair. Nah, Aroniya kal alati wa huwa muharriki ana qalamun wal iktidaru asabi'u idza kuntu fi hukmi syariati asiyan fa inni ya fi ilmil haqiqati ta'i'u. Aroni aku melihat diriku itu kal alati seperti alat,
Wa huwa, sedangkan Allah itu muharriki, yang menggerakkan. Ya, aku melihat diriku, ini kata walinya Allah, di hadapan Allah itu cuma bagaikan alat. Alat itu akan bekerja kalau digerakkan oleh yang punya alat. Ya. Aku bagaikan pena, sedangkan takdirnya Allah itu bagaikan jari. Ya. Pena itu akan bergerak kalau digerakkan oleh jari. Tidak mungkin pena gerak sendiri, nggak mungkin alat bekerja sendiri tanpa digerakkan oleh yang punya alat. Maka dari itu, idza kuntu, jika keberadaanku fi hukmi syariati, dalam hukum syariat asian, orang yang berbuat maksiat, fa inni, maka sungguhnya aku fi ilmil hakikati, dalam ilmu hakikat itu ta'i'u, orang yang taat. Karena aku itu statusnya hanya sebagai alat, sedangkan Allah yang menggerakkan. Aku itu cuma seperti pena, takdirnya Allah bagaikan jari. Maka ketika keberadaanku dalam hukum syariat orang yang berbuat maksiat, tetapi sesungguhnya dalam ilmu hakikat aku adalah orang yang taat. Jadi nurut ukuran syariat dia berbuat maksiat, tetapi ukuran hakikat dia orang yang taat. Lahiriahnya maksiat, tapi hakikatnya taat, itu seperti apa? Ya, seperti tadi itu. Ya, orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa, kemudian setelah itu dia bertobat, menyesal, merasa hina dan butuh terhadap ampunan Allah. Maka lahiriahnya berdosa, tapi menghasilkan akhlak-akhlak yang mulia, sehingga dia walaupun lahiriahnya berdosa tapi hakikatnya justru malah taat. Nah, sebaliknya bisa jadi ada kebalikannya, lahiriahnya taat tapi hakikatnya maksiat. Ya tadi, orang yang berbuat kebaikan kemudian dalam hatinya ujub. Ya, berhasil sholat, merasa sholat itu muncul dari usahanya sendiri, lupa kalau dia bisa sholat itu karena pertolongan Allah. Berarti dia akan durhaka sama Allah itu, karena pertolongan Allah diaku oleh perbuatan dia sendiri. Nah, selanjutnya, bagaimana agar kita terhindar dari ujub? Di dalam kitab Minhajul Abidin yang dulu sudah pernah kita bacakan di pengajian subuh, Sahabi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali memberikan tip cara menghindarkan diri dari ujub, yaitu ketika kita ibadah, taat atau beramal soleh, hendaklah ingat bahwa semuanya itu terjadi karena pertolongan Allah. Itu harus diingat betul itu, ya. Kalau orang itu ketika beramal soleh yang diingat adalah anugerah Allah, yang muncul bukan ujub tapi malah syukur. Alhamdulillah saya dibisakan sholat, alhamdulillah saya dibisakan puasa, alhamdulillah saya dibisakan ngaji, alhamdulillah saya dibisakan sedekah. Jadi semua kebaikan yang dia lakukan itu merupakan pertolongan, anugerah dari Allah. Dan itu makna dari la haula wala quwata illa billah. La haula, tiada daya menghindar dari perbuatan maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan menjalankan ibadah, illa billahi, kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita sebagai manusia ini enggak ada daya menghindar dari perbuatan maksiat, juga tidak ada kekuatan menjalankan ibadah tanpa pertolongan Allah. Makanya kalau kita berhasil berbuat amal soleh, taat, ibadah, ingatlah bahwa itu semua terjadi karena pertolongan Allah. Kalau orang itu ingat akan anugerah Allah, dia tidak akan ujub. Nah, dia tidak akan ujub, dia akan berkata, hadza min fadli rabbi. Semua ini sebagian dari anugerah Tuhanku, bukan hasil usahaku sendiri. Walam makanatin ni'amu taqtadi minal abdi sukroha,
wa syukruha huwa al-amalu bi taatillahi fiha. Ketika keberadaan nikmat itu mengharuskan seorang hamba untuk mensyukurinya, maka cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Jadi kita manusia ini setiap saat selalu mendapatkan nikmat dari Allah. Nah, cara mensyukuri nikmat ini dipakai untuk taat kepada Allah. Nanti ketika nikmat itu kita pakai taat kepada Allah, maka nikmat itu oleh Allah akan ditambah dan ditambah. Nah, sebaliknya, kalau kita dikasih nikmat oleh Allah kemudian tidak dipakai ibadah, kita dikasih nikmat tapi malah dipakai berbuat maksiat, maka itu namanya kufur. Dan ancaman Allah kepada orang yang kufur adalah azab yang pedih. Nah, jadi nikmat Allah itu sudah diberikan kepada manusia sebelum manusia itu taat. Nah, itu namanya nanti diistilahkan dengan nikmat ijad. Nah, nanti akan dijelaskan nikmat yang pokok dan nikmat yang bersifat cabang. Jadi sekali lagi, nikmat itu harus disyukuri. Cara mensyukurinya menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah. Hal ini sesuai dengan yang dinasihatkan oleh seorang tokoh sufi besar, yaitu Syekh Junaid Al-Baghdadi. As-syukru alla ya'siyallaha bini'amihi. Yang disebut dengan syukur itu ialah kalian tidak bermaksiat kepada Allah dengan nikmatnya. Ya. Di masyarakat itu kadang pengertian syukur itu masih banyak yang keliru. Syukur itu identik dengan kegembiraan. Setelah dia dapat nikmat dia bergembira, ya. Kemudian mengadakan acara yang di situ ekspresi dari kegembiraan, terus dia bilangnya ini adalah syukuran. Padahal ketika gembira itu dia lupa dengan nikmatnya Allah. Ini keliru, ya. Jadi untuk sempurnanya syukur itu ada 3. Pertama, dia sadar nikmat yang didapat itu merupakan anugerah dari Allah. Yang kedua, nikmat itu harus dipakai untuk taat kepada Allah. Itu baru syukur, ya. Maka kita jangan tertipu dengan berbagai macam model acara di masyarakat. Kadang acaranya syukuran, ya, acaranya syukuran atau tasakuran, tapi prakteknya kufuran. Ya, kenapa? Ternyata yang dilakukan itu bukan mensyukuri nikmat tapi mengkufuri nikmat. Dikasih nikmat malah dipakai maksiat, itu berarti kufur. Tapi di spanduk tertulis tasakuran, itu kan aneh. Ya, aneh tapi terjadi. Jadi aneh tapi nyata. Jadi harus kita ingat bahwa syukur itu ialah tidak bermaksiat kepada Allah menggunakan nikmatnya. Dengan kata lain, nikmat itu harus dipakai untuk taat kepada Allah, itu baru namanya syukur. Kalau nikmat dipakai untuk berbuat maksiat namanya bukan syukur tapi maksiat. Nah, bayana syaihu usulan ni'ami wa furu'iha. Berikut ini Syekh Ibnu Athaillah yang menulis kitab Al-Hikam akan menjelaskan nikmat yang pokok, ya, dan cabang-cabangnya. Faqala, kemudian beliau bersabda, nikmatani, ada 2 jenis nikmat. Ma kharaja, tidak keluar. Apa maujudun, sesuatu yang wujud, ya, alam semesta. Tidak keluar anhuma, dari 2 nikmat. Artinya semua yang wujud di alam semesta ini selalu mendapatkan 2 nikmat ini. Tidak ada yang keluar dari kedua nikmat ini, ya. Wala buddha, dan pasti likuli mukawanin, bagi setiap yang wujud minhuma, dari 2 nikmat. Jadi ada 2 nikmat yang
semua yang wujud ini, yaitu alam semesta, itu tidak bisa keluar dari nikmat tersebut, tidak bisa terpisah dari dua nikmat tersebut. Apa itu? Pertama, nikmatul ijad, yaitu nikmat dalam bentuk diwujudkannya kita, ya, diwujudkannya kita. Kita ini dulu pernah tidak ada. Nah, kita semua ini dulu pernah tidak ada. Misalnya kita lahir tahun 1960. Nah, kita baru ada pada tahun 1960 lah. Pertanyaannya, pada tahun 1900 kita ada di mana? Nah, kita sudah ada apa belum? Yang jelas di dunia belum ada, tapi mungkin rohnya sudah ada. Ketika kita belum ada, itu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita belum ada, itu kita belum bisa disebut. Ya, belum bisa disebut sebagai apa atau siapa, karena ada aja belum. Ya. Maka ternyata Allah menghendaki kita ada di dunia ini dalam bentuk manusia. Nah, ini harus disyukuri. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia itu harus disyukuri. Kenapa? Kita dulu tidak bisa memilih, ya, untuk dijadikan apa itu kita tidak bisa memilih. Padahal bisa saja loh, dulu itu kita tidak dijadikan manusia tapi dijadikan binatang atau tumbuh-tumbuhan atau kayu, batu, bisa saja kan? Atau bahkan dijadikan jin atau setan, bisa aja. Tapi Allah telah memilih kita diwujudkan dalam bentuk manusia. Nah, setelah dalam bentuk manusia, kita bersyukur lagi. Apa yang kita syukuri? Kita lahir dari orang tua yang sudah beriman. Bapak ibu kita beriman, sehingga kita lahir dari keluarga beriman, hidup di lingkungan masyarakat yang beriman, sehingga kita aman. Ya, iman yang kita bawa itu aman. Kenapa? Didukung oleh lingkungan. Bapak ibunya iman, keluarganya iman, tetangga-tetangganya iman, hidup di negeri yang masyarakatnya beriman. Itu kita dulu juga tidak bisa milih. Nah, ini kadang kita tidak pernah mikir yang seperti ini, sehingga kurang bersyukur. Coba seandainya kita dulu itu tidak dilahirkan dari keluarga beriman, kita dilahirkan dari keluarga kafir, keluarga komunis, nah, terus tinggalnya tidak di Indonesia tapi di negeri komunis, bisa jadi loh Pak, kita ini sampai sekarang bukan orang yang beriman. Kenapa? Orang tua kita komunis, keluarga kita komunis, tetangga kita komunis, negeri kita masyarakatnya komunis semua. Nah, kita untung. Kenapa? Lahir dari keluarga beriman, hidup di masyarakat beriman, di negeri yang beriman. Harus disyukuri ini. Itu namanya nikmat ijad. Nikmat ijad itu kita nggak bisa milih. Untuk dijadikan manusia yang nggak bisa milih, terus manusia lahir dari siapa juga tidak bisa milih. Loh, kalau bisa milih mungkin kita tidak hanya dilahirkan dari keluarga petani, kita minta dilahirkan dari keluarga presiden, ya, atau keluarga menteri gitu kan. Tapi kita tidak bisa milih, ya. Tapi sudah bersyukur kita diwujudkan oleh Allah dalam bentuk manusia, yang mana manusia itu secara lahiriah itu makhluk yang paling mulia bila dibanding dengan ciptaan-ciptaan yang lain, ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi juga ada terusannya, summa radadnahu asfala safilin. Jika kita tidak bisa menjaga martabat kita sebagai manusia, yang tadinya kita menjadi terbaik bisa berubah jadi terburuk. Nah, pertama nikmat ijad, ya, nikmat diwujudkannya kita. Ini harus disyukuri bahwa kita wujud dalam bentuk manusia, lahir dari keluarga yang beriman, hidup di masyarakat yang beriman, di negeri yang menghargai orang yang beriman. Setelah itu wa nikmatul imdad. Yang kedua, ini cabangnya ini, ya. Kalau tadi ijad itu tadi nikmat yang pokok, sekarang nikmat imdad ini nikmat yang sifatnya itu cabang. Setelah kita wujud ke dunia, kita ini perlu fasilitas, ya, perlu fasilitas. Lah itu ternyata fasilitas itu semuanya oleh Allah juga sudah disediakan. Ya. Kita tidak perlu
menyiapkan sendiri. Karena Allah sudah tahu akan kebutuhan kita, bahwa makhluknya yang bernama manusia itu hidup di dunia perlu air. Nah, itu di dunia sudah disediakan oleh Allah air, dan kita tidak usah perlu beli air. Bahwa yang namanya manusia ini perlu oksigen. Nah, lahir di dunia sudah disediakan oksigen, sudah disediakan sinar matahari, sudah disediakan bumi, tanaman-tanaman, buah-buahan, macam-macam. Itu semuanya namanya nikmat imdad. Ya, nikmat imdad. Yang membahas tentang masalah ini itu hanya kitab Al-Hikam. Ya. Kalau kitab-kitab yang lain jarang membahas tentang nikmat ijad dan imdad. Jadi semuanya itu patut untuk kita syukuri. Kita selain diciptakan sebagai manusia, lahir dari keluarga beriman, hidup di masyarakat beriman, kita juga disediani segala fasilitas ya oleh Allah. Dan semuanya itu gratis, ya, gratis dari Allah. Air itu aslinya dalam hukum fikih tidak boleh diperjualbelikan, karena air itu milik bersama. Ya. Makanya kalau kita bikin sumur, ya, terus tetangga kita kehabisan air, itu kita wajib ngasih air. Walaupun sumur itu kita bikin di pekarangan kita sendiri, tapi air yang meresap di sumur kita itu bisa jadi juga ada yang dari tetangga kita. Ya. Jadi jangan egois, misalkan lihat tetangga sumurnya kering terus kita diam saja, jangan. Ya, jangan. Kenapa? Sumur yang kita bikin itu walaupun bikinnya di pekarangan kita, tapi air yang meresap ke dalam sumur kita itu bisa jadi air yang berasal dari tetangga sekitar kita. Maka aslinya air itu tidak boleh diperjualbelikan. Ya, aslinya air itu tidak boleh diperjualbelikan karena itu milik bersama. Itu nikmat imdad dari Allah, ya, yang disediakan untuk seluruh makhluknya. Ya, coba nanti terus perkembangannya itu kan jadi ribet ya. Oksigen itu aslinya dalam kondisi normal kan gratis, tapi begitu kita sakit perlu tabung oksigen ya jadi bayar. Ketika air itu masih murni bersih gratis, tapi ketika susah mencari air yang murni jadi bisa diperjualbelikan. Jadi begitu sekarang ini. Di aslinya pada mulanya dari Allah itu semuanya gratis. Pada mulanya semuanya dari Allah gratis, itu namanya nikmat imdad. Ya. Jadi nanti yang akan kita baca penjelasannya dalam pengajian-pengajian yang akan datang. Jadi intinya mari kita bersama-sama untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pertama telah Allah pilih diciptakan sebagai manusia, dan manusia itu termasuk makhluk Allah yang terbaik dibanding makhluk-makhluk yang lain. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah tidak sekedar manusia, tapi kita jadi manusia yang hidup di masyarakat yang beriman, keluarga yang beriman. Yang ketiga, semua fasilitas hidup sudah disediakan semua oleh Allah. Bahkan kita orang Indonesia itu harus lebih bersyukur. Kenapa? Tanah air kita itu bagaikan potongan surga. Di dunia ini tanah air yang paling indah dan lengkap itu ya Indonesia, Pak. Makanya banyak negara-negara yang pengen menguasai Indonesia itu banyak. Kalau kita tidak cinta sama tanah air kita sendiri, bisa saja dikuasai negeri lain. Maka harus disyukuri. Ya. Ketika kita telah pandai mensyukuri nikmatnya Allah, maka nanti Allah akan menambah keberkahan dari nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakiran wa rizqan halalan wa ilman nafi'a wa ladan sholiha. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair lil ibadah wa la tajna iyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.